Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Obabai, obrolan bersama hari ini bersama saya, Nanang Krismana. Ruang bincang yang mau bahas tuntas berbagai isu seputar pemilu, demokrasi, dan tata kelola kelembagaan. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik, namun memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan transparansi hukum, khususnya di lingkungan KPU. Ya, kita akan berbincang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau lebih dikenal dengan JDIH KPU. Apa sih sebenarnya JDIH itu? Mengapa keberadaannya penting? Bagaimana JDIH KPU berkontribusi terhadap penyebaran informasi hukum yang akurat, mudah diakses publik, dan seperti apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya? Untuk menjawab itu, kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten dan terlibat langsung dalam pengelolaan JDIH di KPU Ngada. Siapakah beliau? Ya, tetap di podcast Obabai, obrolan bersama hari ini. Saat ini sudah bersama saya Ibu Yohana S. Leba. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Ngada. Halo, apa kabar Ibu? Kabar baik Mas Nanang, apa kabarnya juga Mas Nanang? Baik juga Ibu, baik Ibu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke peran dan pengelolaan JDIH KPU, penting rasanya kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan JDIH itu. Ibu, saya ingin bertanya, apa sih JDIH itu? Terima kasih Mas Nanang. Untuk diketahui, JDIH ini adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum yang tertib, teratur, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana penyampaian informasi hukum yang akurat, cepat, dan mudah. Baik Ibu, menarik sekali penjelasan tentang pengertian JDIH tadi. Tapi tentu saja sebuah sistem seperti JDIH ini tidak muncul begitu saja, pasti ada dasar hukum yang menjadi pijakan resmi dalam pembentukannya. Sebagai bagian dari lembaga negara, tentu KPU juga menjalankan JDIH-nya sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada teman pemilih, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan dan penyusunan JDIH ini, Bu, khususnya di KPU ini? Baik Mas Nanang, untuk pendasaran JDIH ini, pertama ada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional. Ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan JDIH. Lalu ada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU. Ada juga keputusan KPU nomor 10-HK.04-08-2022 tentang pedoman teknis pengelolaan JDIH di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Itu yang menjadi pendasaran JDIH KPU. Ya, baik, menarik sekali Ibu jawabannya. Nah, teman pemilih, setelah mengetahui dasar hukum JDIH, tentu kita juga perlu memahami tujuan utama dari dibentuknya JDIH itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga negara pasti memiliki tujuan yang strategis yang ingin dicapai, khususnya dalam pengelolaan dokumen hukum. Untuk itu saya ingin menggali lebih dalam kepada Ibu, sebenarnya apa Ibu tujuan dibentuknya JDIH ini? Tujuannya apa Ibu di KPU itu? Terima kasih Mas Nanang. Untuk tujuan JDIH KPU ini, pertama menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum. Lalu meningkatkan keterbukaan informasi publik, mendukung pelayanan hukum berbasis digital, juga sebagai sarana referensi hukum kepemiluan. Itu yang menjadi tujuan JDIH KPU. Baik Ibu. Nah, setelah kita membahas pengertian, dasar hukum, dan tujuan dari JDIH, tentu banyak yang penasaran. Sebenarnya informasi hukum seperti apa sih yang tersedia di dalam JDIH KPU? Karena jika mendengar istilah dokumentasi hukum yang terbayang oleh kita itu seperti peraturan, undang-undang. Nah, untuk itu, saya ingin memperjelas hal ini dan saya ingin bertanya kepada Ibu Yohana. Nah, sebetulnya jenis dokumen dan informasi hukum yang seperti apa sih Bu yang disediakan oleh JDIH KPU itu, Bu? Baik Mas Nanang, mendasari PKPU 16 tahun 2022 pasal 7 bahwa dokumen dan informasi yang disampaikan pada laman JDIH itu antara lain undang-undang,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden terkait pemilu dan pilkada, ada peraturan KPU, keputusan KPU, sampai kepada keputusan KPU tingkat kabupaten kota, keputusan sekjen KPU sampai dengan keputusan sekretaris KPU kabupaten kota, juga ada dokumen dan informasi hukum lainnya. Ini seperti jurisprudensi, putusan pengadilan, atau putusan MK yang menjadi produk hukum dan menjadi sumber hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada. Juga ada kajian-kajian hukum pemilu dan berita-berita terkait hukum pemilu di KPU. Baik Ibu, jadi semua aturan terkait dengan pemilu dan pilkada itu lengkap ya Bu ya, di JDIH ini ya Bu ya? Sangat lengkap Mas Nanang, karena merujuk pada PKPU 16 tahun 2022-24 itu sangat lengkap. Baik Ibu, menarik jawabannya. Baik, teman pemilih, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, akses terhadap dokumen hukum yang transparan dan mudah dijangkau sangat penting. Apalagi bagi pemilih, akademisi, media, hingga penyelenggara pemilu lainnya. Jadi untuk memperjelas hal ini, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Yohana. Siapa saja sih Bu yang dapat mengakses di laman JDIH KPU ini Ibu? Perlu diketahui bahwa JDIH KPU ini adalah informasi yang bersifat terbuka untuk publik. Yeah. Jadi masyarakat maupun partai politik nih dapat mengakses website JDIH KPU untuk mencari dan mengunduh peraturan perundang-undangan, juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU. JDIH ini dapat berfungsi sebagai sarana yang memudahkan publik untuk mengakses informasi dan produk hukum dari KPU. Informasi yang dikelola pada laman JDIH ini sangat lengkap Mas Nanang. Baik Ibu, jadi masyarakat ini Ibu bisa melihat langsung ya Bu ya, bagaimana aturan-aturan nanti ketika di setiap tahapan pemilu dan pilkada itu ya Bu ya? Benar sekali Mas Nanang, sehingga masyarakat kita itu tidak menerima informasi yang sifatnya hanya sepenggal-sepenggal, tetapi informasi yang didapat melalui JDIH KPU ini sangat lengkap dan akurat. Baik Ibu, menarik sekali Ibu jawabannya. Nah baik Ibu, jadi JDIH KPU hadir sebagai salah satu sumber resmi untuk mendapatkan dokumen dan informasi hukum terkait penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam memahami regulasi bisa memperkuat transparansi, mencegah disinformasi, dan tentu saja meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena itu saya ingin bertanya kepada Ibu Yohana, mengapa sih Bu masyarakat itu perlu mengakses JDIH khususnya di KPU itu Bu? Baik Mas Nanang, pertanyaan yang menarik untuk kita bahas bersama. Mengapa masyarakat perlu mengakses JDIH KPU? Karena pada laman JDIH ini terdapat informasi-informasi yang sangat penting terkait kepemiluan dan pilkada. JDIH menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta mudah untuk diakses. Jadi JDIH ini merupakan gudang informasi pemilu dan masyarakat perlu mengakses hak dan kewajiban masyarakat pada setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja dan di mana saja secara benar, jujur dan aktual, berlandaskan data dan fakta. Sehingga menjadikan JDIH ini sebagai sumber hukum, khususnya hukum kepemiluan yang akurat dan terdepan. Sangat lengkap ya Bu ya di JDIH ini. Baik, menarik Ibu jawabannya. Nah teman pemilih, kita sudah membahas secara umum tentang JDIH KPU dan pentingnya akses informasi hukum bagi masyarakat. Untuk memberikan gambaran kepada teman pemilih, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Yohana. Nah sebetulnya Ibu, masyarakat itu apa sih yang bisa masyarakat dapatkan di laman JDIH itu? Maksudnya yang bisa diakses atau yang dilihat itu apa saja Ibu dokumennya? Terima kasih Mas Nanang. Untuk JDIH KPU, terutama KPU Ngada, kita punya aplikasi JDIH KPU Ngada yang merupakan platform yang menyediakan dokumentasi dan informasi hukum terkait proses pemilu dan pemilihan, peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Ngada. Beberapa informasi yang bisa masyarakat lihat pada laman JDIH KPU Ngada antara lain produk hukum.
Untuk produk hukum ini ada dokumen hukum berupa peraturan KPU, keputusan-keputusan KPU, juga surat edaran KPU terkait tahapan pemilu maupun pemilihan. Ada juga dokumen pemilihan. Untuk dokumen pemilihan ini berkaitan dengan proses pemilu maupun pemilihan ini seperti daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau DPTB, juga proses hasil penghitungan suara. Lalu ada informasi pemilu. Informasi pemilu ini berisikan tahapan dan jadwal juga hasil dari penghitungan suara. Ada peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan perundang-undangan ini ada undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, keputusan-keputusan KPU, juga keputusan KPU ngada terkait tahapan pemilu maupun pilkada. Juga ada dokumentasi kehumasan yang berisikan kegiatan kehumasan di KPU ngada seperti siaran pers, juga kegiatan-kegiatan hukum di KPU ngada beserta dengan dokumentasinya. Baik Ibu, artinya ini masyarakat khususnya di Kabupaten Ngada ini bisa mengakses dokumen secara lengkap ya Bu ya, khususnya di kepemiluan dan pilkada ini ya Bu ya, di JDH ini ya. Ya betul sekali Mas Nanang, sehingga banyak informasi yang bisa masyarakat dapat secara utuh dan lengkap. Seringkali masyarakat tidak mendapat informasi itu secara lengkap. Untuk lebih lengkapnya masyarakat bisa mengunjungi JDIH KPU Ngada. Baik Ibu. Jadi biar tidak ada disinformasi ya Bu ya kalau kita sudah mengunjungi laman JDH ini Bu ya. Baik. Ya, baik Ibu, sangat menarik sekali jawabannya. Untuk teman pemilih, tadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang apa saja yang tersedia di laman JDH KPU Ngada. Tapi tentu saja informasi tersebut baru akan bermanfaat jika masyarakat tahu bagaimana cara mengaksesnya. Jadi untuk membantu teman pemilih kita yang ingin mencoba langsung, saya ingin bertanya kepada Ibu Yohana ini Bu. Nah, masyarakat ini ketika ingin mengakses itu bagaimana Ibu caranya itu Bu? Baik Mas Nanang, untuk bisa mengakses JDIH KPU Ngada ini sangat mudah. Saat ini kita bisa menggunakan HP Android atau laptop maupun PC yang tentunya sudah terhubung dengan internet. Di situ masyarakat akan mudah sekali untuk mengakses JDIH KPU Ngada pada link yang sudah disiapkan di bawah ini. Baik Ibu Yohana, jawabannya sangat menarik sekali. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman pemilih yang mendengarkan ini Bu. Baik Ibu, sebelum saya tutup podcast hari ini, apa ada pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada teman pemilih Ibu? Baik Mas Nanang, melalui obrolan kita hari ini, kami KPU Ngada mengajak masyarakat Ngada untuk mengakses JDIH KPU Ngada. Karena pada laman JDIH ini terdapat informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat untuk bisa mengetahui aturan perundang-undangan terkait tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi kami mengajak untuk kita sama-sama menjadi pemilih yang cerdas, yang tahu aturan perundang-undangan pada pemilu maupun pilkada di tanah Ngada kita ini. Baik Ibu. Wah, teman pemilih, menarik sekali perbincangan kita hari ini dari pengertian dasar hukum, tujuan hingga bagaimana JDIH KPU khususnya di KPU Kabupaten Ngada berperan penting dalam menyediakan informasi hukum yang terbuka. Dengan memahami regulasi dan kebijakan yang ada, kita sebagai warga negara bisa lebih aktif, cerdas, kritis dalam berdemokrasi. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik seputar pemilu, partisipasi publik, dan demokrasi yang berkualitas. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam podcast hari ini. Terima kasih Mas Nanang atas obrolan kita hari ini. Baik, untuk teman pemilih, terima kasih atas waktunya. Salam Obabai, obrolan bersama hari ini.